Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa amma ba'du. Sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh barokah di madrasah yang penuh barokah ini, kami alhamdulillah mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya bersama Al Ustadz Al Mukarram yang sangat terkenal di dunia pendidikan khususnya. Sebelumnya saya sapa dulu beliau yang ada di sebelah saya. Apa kabar Pak Ustadz Al Mukarram? Alhamdulillah ya, Masya Allah Ustadz ya. Hari ini masih dalam keadaan Idul Fitri ya Ustadz ya. Masya Allah bajunya pun nampak masih baru ya Ustadz ya. Masya Allah luar biasa nih Ustadz. Sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya bersama Al Ustadz Al Mukarram, yaitu Al Ustadz Henry Purnama Essos. Beliau sebagai kepala MDTA Darun Nur, dan beliau ini adalah juga seorang yang aktif dalam dunia dakwah, khususnya yaitu bagaimana ada satu rancangan beliau yaitu pelatihan sholat khusyuk. Nah, ini sudah cukup terkenal dan masyarakat Islam di Sumatera Utara khususnya sudah selalu mengikuti program beliau ini. Kita doakan Al Ustadz Mukarram ini sehat walafiat selalu. Baik, dalam tema kali ini kami yang pada saat ini berada di satu madrasah ya, sebagai madrasah diniyah takmiliyah, yaitu madrasah diniyah Darun Nur ya, yang merupakan percontohan tentunya karena saya sudah sering kemari dan melihat perkembangan yang cukup signifikan. Tetapi kali ini saya ingin berdialog tentang madrasah diniyah. Kami ada rancangan, yaitu rancangannya Pak Ustadz, ada rancangan Pak Ustadz, itu namanya rancangan Jelajah Pesantren dan Sekolah Islam, termasuk formal atau non formal. Kali ini alhamdulillah dapat berkesempatan langsung jumpa Al Ustadz Al Mukarram ya. Tema kita kali ini Ustadz nampaknya yang sangat sesuai, yaitu berkaitan tentang MDTA, antara idealita dan realita Pak Ustadz. Jadi kira-kira Pak Ustadz, ya secara umumnya Ustadz, MDTA ini dipandang sebelah mata Ustadz di tingkat masyarakat awam, menengah, dan atas Ustadz. Bagaimanalah menurut pandangan Pak Ustadz agar MDTA ke depan ini bisa betul-betul dia sejalan dengan sekolah-sekolah yang formal Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahan kepada kami semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa tausiah sepanjang masa dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Dr. Haji Yusuf Sinaga LCMA yang kita hormati, mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan pertanyaan yang dikemukakan oleh Ustadz Yusuf Sinaga tadi terkait dengan bagaimana idealnya madrasah diniyah. Madrasah diniyah ini sebagai madrasah yang mengajarkan 100% agama, ya, maka seyogianya menjadi suatu lembaga yang memberikan investasi bagi bangsa dari aspek moral. Oke, baik. Aspek akhlak. Aspek akhlak. Ya. Nah, karena sepintar apapun manusianya, kalau tidak diiringi dengan moral yang baik, kemuliaan akhlak, maka kepintaran yang luar biasa sekalipun itu justru akan berbahaya. Baik. Kenapa? Karena kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang pintar tapi tidak diiringi dengan akhlak atau moral yang baik itu sangat sulit bahkan untuk dijatuhkan hukuman setimpal kepada pelakunya. Kenapa? Orang-orang pintar. Kita berhalak. Iya, oleh karena itu berarti idealnya kalau pendidikan umum kita tidak bisa pungkiri sepertinya memang lebih berkonsentrasi dalam berinvestasi kepada akal, kecerdasan, kan gitu, ilmu pengetahuan. Maka bisa dikatakan madrasah diniyah adalah lembaga pendidikan yang berinvestasi konsentrasi utamanya kepada pembinaan akhlak. Karena dari nilai agama itulah sebenarnya pembinaan akhlak yang paling bisa diharapkan. Al-akhlaq pokok ilmu ya. Iya. Kemudian idealnya lagi
Karena sebenarnya berarti sama-sama penting. Begitu. Sekolah umum penting, berarti masih dikatakan 50% dari berinvestasi terhadap pembangunan generasi bangsa. Begitu, Dari aspek kecerdasan, ilmu pengetahuan. Betul, Ustaz. 50% lagi kalau bisa dikatakan adalah investasi yang disumbangsikan dari madrasah diniyah. Karena sama-sama penting, maka idealnya umat ini, negara ini, seharusnya memberikan perhatian yang sama. Yang sama. Idealnya begitu. Begitu, Ustaz, ya. Memberikan perhatian yang sama. Kenapa? Ustaz. Karena sama-sama penting. Sama-sama penting. Kalau mau bangun bangsa, maka dua sisi aspek pendidikan ini mesti disupport benar-benar oleh negara. Artinya jangan dipandang sebelah mata khusus MBTA, Ustaz. Iya. Yang kedua, idealnya mengingat begitu pentingnya madrasah diniyah dalam berinvestasi terhadap pembangunan bagi bangsa ini dari sisi, terutama sisi akhlaknya. Maka masyarakat harusnya betul-betul mensupport madrasah diniyah ini, tidak boleh kurang dari bagaimana mereka mensupport pendidikan anak-anaknya dalam pendidikan umum. Baik, Ustaz. Harus sama seimbang, Ustaz, ya. Harus seimbang, karena sama-sama penting. Baik, Ustaz. Ustaz, ideal dan realitanya, idealnya sudah Ustaz jelaskan tadi, Ustaz. Tapi Ustaz, bagaimana sebenarnya realita yang terjadi nih, Ustaz? Di tengah-tengah MDTA, Ustaz. Saya perlu jawaban nih pada Ustaz nih. Iya, tapi memang sebetulnya suatu kondisi yang kita sayangkan, gitu. Mengingat begitu pentingnya sumbangsi madrasah diniyah bagi pembangunan bangsa ini, tapi kalau kita cermati dari misalnya kalau apa yang bisa diharapkan dari negara kan gitu, dari sisi regulasi, peraturan perundang-undangan yang mendukung penuh bagi keberadaan madrasah diniyah sepertinya masih kurang, masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Itu realitanya. Kemudian dari bagaimana perhatian masyarakat terhadap madrasah diniyah ini, madrasah diniyah ini kan rata-rata itu biaya SPP-nya jauh lebih murah dari pendidikan umum, kan gitu. Itu pun masih banyak yang nunggak. Nah, tapi begitu lebih murah pun masih banyak yang nunggak. Persentase menunggak pembayaran itu justru lebih besar di madrasah diniyah, kan gitu. Nah, walaupun kalau kita kaitkan bisa jadi aspeknya banyak, bisa jadi karena madrasah diniyah itu sendiri yang belum mampu meyakinkan kepada masyarakat bahwa ini penting loh pendidikan, gitu. Dari sisi penampilan, dari sisi pelayanan, maka berarti sebenarnya madrasah diniyah kalau memang mau dapat perhatian yang bagus dari masyarakat, kita tunjukkan bahwa madrasah kita ini, istilah kita bukan kaleng-kaleng loh. Betul. Nah, ini madrasah penting nih. Ini kami juga mengelola juga pakai kurikulum, guru-gurunya juga profesional, strata 1 juga melalui training-training yang bukan sedikit, kan gitu. Itu. Jadi Ustaz, kira-kira Ustaz, harapan ke depan bagaimana MDTA ini supaya bisa lebih maju lagi, Ustaz? Bagi negara dalam hal ini pelaksananya berarti kan pemerintah. Bersama DPR, wakil rakyat. Maka kalau mau madrasah ini hidup, berkembang, harapannya bantu dengan regulasi yang cukup. Paling tidak regulasi yang cukup. Supaya ada nilai penekanan penting kepada masyarakat untuk perhatian kepada madrasah diniyah ini. Kemudian kepada harapan yang kedua kepada masyarakat. Kalau mau bagus madrasah diniyah ini, ayo kita dukung. Dukung dengan baik. Minimal dukungan itu adalah dengan memasukkan anaknya ke madrasah diniyah. Lebih baik lagi kalau dalam urusan pembayaran juga jangan disepelekan, kan gitu. Kan kadang-kadang ada perkataan miring, tapi itu tidak adil. Kenapa? Orang ngajar agama mesti ikhlas lah, kan itu. Ikhlas. Memang guru dituntut untuk ikhlas. Tapi murid
punya kewajiban untuk menghargai guru kan gitu. Iya, Ustaz, betul, Salah satu bentuk menghargai guru apa? Ya memberikan yang sepadan Ya, kepada para guru iya, kan gitu. bayar SPP. Kalau gurunya tak bergaji Iya. atau gajinya tidak layak, kemudian tak konsentrasi, jangan Iya. disalahkan guru kan gitu. Iya, Ustaz, benar, Hmm. insyaallah. Jadi itu harapan kepada masyarakat, mari benar-benar berikan perhatian yang baik kepada madrasah diniyah. Baik. Yang terakhir Iya, Ustaz. kepada madrasah diniyahnya itu sendiri dan pada para pendidik. Iya, Ustaz. Kalau kita mau madrasah kita dipandang oleh masyarakat sebagai madrasah yang baik, mari kita betul-betul tingkatkan layanan pendidikan Iya, Ustaz. dengan baik, kemudian kualitas pendidikannya supaya apa? Supaya madrasah ini tidak dipandang sebagai madrasah yang atau kelas 2 Kelas katakan dua, begitu. iya, iya. Itu saja harapannya. Baik, baik, terima kasih Al-Ustaz Al-Mukarram, Al-Ustaz Henry Purnama Esos yang telah memberikan pencerahan tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah dengan harapan semoga pemerintah betul-betul memperhatikan Madrasah Diniyah Takmiliyah ini ke depannya dan juga semoga para masyarakat mendukung keberadaan MDTA dengan cara memasukkan anaknya ke MDTA itu sendiri. Dan terima kasih Al-Ustaz Al-Mukarram atas waktunya mengganggu ini Pak Ustadz ya. Semoga Al-Ustaz sehat walafiat dan kami mendoakan semoga Al-Ustaz sebagai Kepala MDTA Darun Nur ini bersama murid dan MDTA-nya semakin maju dan berkembang. Amin. Harapan kami kita sama-sama berkembang Ustaz Amin. di dalam memajukan MDTA ini ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.